Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wal hikni bis salihin waj'al li lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minad dhalin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan Allah banyak kenikmatan-kenikmatan hidup yang kita rasakan. Salah satu di antara nikmat yang kita rasakan hari ini adalah yakni nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga sekaligus nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di rumah Allah ini senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah keselamatan, dimudahkan Allah urusan kita semua, diluaskan Allah rezeki kita semua, serta dikabulkan Allah doa-doa dan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan di dunia ini tentu sangat singkat dan kemudian sungguh sangat singkat. Itu artinya bahwa waktu yang kita jalankan dalam aktivitas keseharian itu menunjukkan bahwa perjalanan kehidupan di dunia ini sungguh sangat terasa sangat singkat. Maka benarlah di dalam hadis Nabi disebutkan, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman, as-sanatu kasyahri kasyahru kasyahru kal yaum as-sa'ah as-sa'atu sa'afah, yang artinya lebih kurang adalah tidak terjadi datang hari kiamat tiba sebelum waktu ini terasa sangat singkat. 1 tahun sama cepatnya waktu ini berlalu seperti 1 bulan. 1 bulan sama cepatnya waktu ini berlalu seperti 1 minggu. Dan 1 minggu sama cepatnya waktu ini berlalu seperti 1 jam. Dan 1 jam sama cepatnya waktu ini berlalu seperti daun kering kurma yang terbakar. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah sumber kehidupan umat manusia. Tidak hanya sebagai sumber kehidupan, akan tetapi Al-Qur'an Allah berikan kepada umat manusia sebagai jalan keluar dari permasalahan kehidupan umat manusia. Dewasa ini kita melihat dan sungguh sangat miris ketika manusia dan umat Islam itu sendiri tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai win-win solution bagi kebutuhan dan kehidupan umat manusia dewasa ini.
Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya memberikan pengajaran tentang nilai-nilai akidah, akan tetapi juga Al-Quran memberikan informasi dan penegasan kepada kita bagaimana tentang menjaga hubungan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya kemanusiaan juga, akan tetapi di dalam Al-Quran juga banyak Allah memberikan informasi untuk kita dan kepada kita agar kita mampu melaksanakan berbagai ibadah-ibadah yang kita lakukan kehidupan sehari-hari. Salah satu ibadah yang dilakukan dan kita kerjakan adalah yakni ibadah haji. Hari ini kita melihat banyak dari seluruh penjuru umat Islam di dunia, di Indonesia, sedang berbondong-bondong datang ke Baitullah, ke Al-Makkatul Mukarramah, dengan tujuan yaitu untuk menyempurnakan akidah umat Islam itu sendiri. Kita mengetahui ibadah haji juga disebut dengan ibadah kurban. Ibadah kurban sering kita dengar dengan istilah Idul Adha, dan kemudian tak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Tentu di dalam bulan Dzulhijjah inilah yakni kita melaksanakan kurban dan ibadah haji. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah haji atau ibadah kurban, tentu kita sedikit menyinggung tentang bagaimana perjuangan-perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentu kalau kita maknai secara lebih detail bahwa di dalam Al-Quran, dalam surah As-Su'ara ayat 83 sampai dengan 86, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warasatin jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami secara satu persatu ayat yang sudah khatib bacakan di atas tadi, ini adalah termasuk doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang artinya adalah kurang lebih yakni Rabbi habli hukma wal hikni bis solihin, yang artinya ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah, manfaat atau ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ayat ini memberikan dua objektivitas. Yang pertama adalah bahwa kita dituntut untuk berdoa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan kemudian yang kedua adalah kita berdoa agar kita ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Kalau kita berbicara ilmu pengetahuan, tentu yang terpikir dalam benak kita adalah bahwa mencari ilmu pengetahuan dalam agama Islam hukumnya wajib, dan kemudian kita juga dianjurkan untuk mencari ilmu-ilmu pengetahuan. Tentu tidak hanya ilmu-ilmu agama saja, akan tetapi ilmu-ilmu eksakta, ilmu kimia, ilmu psikologi, ilmu teknik, ilmu fisipol, ilmu hukum dan lain sebagainya, maka itu juga harus dicari oleh umat Islam itu sendiri. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan agar jangan sampai umat Islam ini jauh ketertinggalan dengan umat-umat yang lainnya. Maka kalau kita melihat dari sisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu pengetahuan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, juga harus dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka juga harus dengan ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ke semua ilmu-ilmu yang ada tentu sudah termasuk dan ada di kampus kita yang sangat kita cintai ini. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang bagaimana kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam ayat ini banyak kita melihat
ayat-ayat yang menceritakan dialog tentang Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Raja Namrud. Raja Namrud dikenal dalam sejarah peradaban Islam, yakni orang yang memiliki kesombongan yang berlebih. Bahkan di dalam Al-Quran dia menyatakan dirinya adalah sebagai Tuhan, dan kemudian dia memberikan informasi bahwasanya dia mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Dan kemudian inilah salah satu yang menjadi kesombongan Raja Namrud tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang ditulis yang judulnya oleh Fathul Qadir, halaman 21, jilid pertama, yang menjelaskan tentang menghidupkan dan mematikan perkataan Raja Namrud tadi adalah artinya bahwa Raja Namrud tersebut membiarkan orang hidup yang ia sukai dan kemudian membunuh orang yang tidak ia sukai. Artinya adalah kalau ada yang disukai Raja Namrud, mereka atau Raja Namrud tersebut membiarkan dia hidup secara bersenang-senang. Akan tetapi kalau ada yang tidak sepemikiran dengan beliau, tidak sepaham dengan beliau, mereka bunuh dan Raja Namrud bunuh. Maka inilah yang dimaksud dengan ayat tadi. Ketika Raja Namrud tidak menyukai orang-orang yang dibunuhnya, dan kemudian orang yang dia sukai ia biarkan hidup. Inilah maksud di dalam ayat yang sudah khotib jelaskan tadi. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua adalah waj'alli lisanan sidqin fil akhirin, yang artinya adalah jadikanlah buah tuturku menjadi kebenaran di kemudian hari. Artinya adalah setiap perkataan, nasihat-nasihat, mari kita jadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan di dunia ini. Kalau kita merujuk sumber referensi dalam kitab At-Tazkirah yang ditulisnya oleh Samsuddin Al-Qurtubi, halaman 460 disebutkan bahwa wa aqqa ummahu wa birri khasisadiqahu, yang artinya adalah di akhir zaman nanti banyak seorang anak ketika ngomong kepada orang tuanya sangat kasar, angkuh, mungkin dianggapnya kehidupannya sudah mapan, kehidupannya sudah mampu, dan kemudian ketika ia berbicara dengan orang tuanya sendiri, ia mampu mengatakan kalimat-kalimat yang tidak beradab, kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan koridor ajaran-ajaran agama. Maka tentunya itu adalah merupakan salah satu problematik kehidupan umat manusia di era zaman yang serba modern hari ini. Kalau kita melihat dari kitab yang sudah khotib bacakan tadi, yang dikatakannya bahwa izqala li abi ya abati qad ja'ani minal ilmi man lam ya'tika fattabi'ni ihdika siratun sawiya, yang artinya adalah wahai ayahku. Ketika Nabi Ibrahim berbeda pandangan dengan ayahnya, Nabi Ibrahim tetap santun dan hormat kepada orang tuanya. Dan kemudian ketika ayahnya yang bekerja sebagai pembuat patung, dan kemudian ia juga mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, saya juga punya ilmu ayah. Dan kemudian ayahnya juga punya ilmu, dan belum tentu apa yang ada di sama saya ada sama ayah. Dan kemudian ikutlah bersamaku ayah, agar ayah berada di jalan kebenaran. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amati ayat yang khotib bacakan ini, bagaimana nilai adabnya, nilai peradaban antara seorang ayah dengan seorang anak yang begitu baik, yang begitu santun. Bahkan Nabi Ibrahim ini sangat dikenal dengan kecerdasannya. Maka untuk itulah dewasa ini, setinggi apapun titel kita, sebanyak apapun ilmu kita, jangan sampai kita mengalahkan ilmu perkataan kita dengan ayah kita sendiri. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, jangan sampai kita memberikan nada yang tinggi kepada orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, dan kemudian orang yang soleh, yang kita anggap soleh. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga adalah
waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surgamu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita agar kita menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah salah satunya, yakni kita mampu mengorbankan harta yang kita miliki. Ini adalah salah satu termasuk nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan depan kita sudah memasuki di bulan Dzulhijjah. Harta yang kita miliki, maka kita tidak takut miskin, tidak takut berkurang harta yang kita miliki kalau kita menjalankan harta kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam berbagai sejarah dikatakan ada model manusia ini yang dirinya miskin tapi menganggap dia itu kaya, dan ada pula yang dia kaya tapi menganggap dirinya itu seorang miskin. Artinya adalah ada orang yang miskin tapi rajin untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah kepada manusia dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memang secara finansial, secara materi mapan, akan tetapi ia menganggap dirinya ini adalah seorang miskin yang susah, yang berat untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah waqfir li abi innahu kana minad dhalin. Artinya adalah ampunilah ayahku wahai Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun dia melakukan kesesatan. Maksudnya adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang namanya adalah Ajar bin Thohir. Ayahnya merupakan seorang pembuat patung Raja Namrud. Maka tentunya dikarenakan kecintaan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, dia tetap selalu untuk hormat, untuk mendoakan ayahnya, sebab mendoakan kedua orang tua adalah wajib hukumnya. Bahkan jika ada seorang anak yang tidak mau dan enggan mendoakan orang tuanya, maka bisa dipastikan seorang anak tersebut tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Dan kemudian dalam hadis Nabi juga ditegaskan, man abda la du'a bil walidaini innahu fa innahu yang qati'a rizqa, yang artinya adalah barang siapa seorang hamba yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka Allah akan putuskan rezekinya dan kesehatannya. Jika kita amati dan resapi seperti apa perjuangan kedua orang tua kita dalam mengurus dan membesarkan anaknya atau kita ini, maka itulah yang menjadi renungan besar bagi kita agar kita mampu menjalani dunia dan peradaban ini dengan baik dan dengan sukses. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khotib yang singkat ini, khotib mengambil beberapa kesimpulan adalah Nabi Ibrahim dikenal sangat kecerdasannya, sehingga memang dia dikatakan sebagai abaul anbiya, yakni sebagai ayat dari para nabi. Makanya di dalam tasawuf yang sering kita ucapkan, sering kita lafazkan, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Jumat, orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya bisa dapat saya sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk khotib pribadi. Barakallahu wa fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih
كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن أرواح الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر